Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, nomor pokok mahasiswa 1420204026. Saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Operasional Supply Chain Management. Nah, ini tugasnya itu untuk mempresentasikan selama satu semester ini. Nah, di sini saya bergerak sebagai distributor. Nah, di sini saya mengambil eh, pasca sarjana magister manajemen. Oke, jelaskan permasalahan umum dari organisasi Anda dan deskripsikan pula secara rinci masalah pada bagian Anda. Nah, masalah yang pada bagian Anda ini yang dimaksud yaitu adalah distributor. Nah, ceritakan mengapa permasalahan tersebut terjadi. Oke, ada banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh distributor tersebut. Dengan begitu, jika semakin banyak sekali masalah yang dihadapi, maka semakin sulit bagi distributor itu sendiri untuk berkembang dan memberikan kepuasan bagi konsumennya. Dalam menyelesaikan masalahnya itu harus dengan cepat agar tidak menimbulkan masalah yang baru lagi. Nah, terjadinya permasalahan dalam distributor disebabkan karena beberapa faktor. Nah, sehingga menimbulkan dampak yang kurang baik bagi distributor itu sendiri dan akan menimbulkan kurangnya kerjasama antara distributor dengan perusahaan produksi, sehingga ilmu marketing yang dijalankan seakan itu kurang maksimal. Nah, di sini kan dijelaskan ada beberapa faktor. Nah, terus di sini juga di soal yaitu ceritakan mengapa permasalahan tersebut terjadi. Nah, sini saya akan menjelaskan di slide berikutnya. Nah, berikut yaitu merupakan beberapa faktor permasalahan yang timbul pada distributor, yaitu yang pertama, komunikasi yang kurang baik antara divisi dalam distributor. Nah, apapun itu kita harus membuat komunikasi secara baik, secara nyaman, dan sehingga jika komunikasi itu baik, otomatis menjalankan apapun pekerjaannya, menjalankan semuanya pun itu terasa nyaman, enak gitu ya. Nah, yang kedua ini perbandingan harga yang mahal dengan produk lainnya. Ini otomatis. Kalau produk yang kita jual itu terlalu mahal, itu otomatis menjadi faktor permasalahan yang timbul pada distributor. Otomatis reseller-reseller yang membeli ke distributor itu akan mencari yang paling murah. Nah, jadi jangan terlalu perbandingan harganya itu terlalu mahal gitu. Yang ketiga, kurangnya ketersediaan barang yang dialami oleh distributor karena keterlambatan distribusi dari perusahaan produksinya. Nah, ini rantai pasok juga ini sangat-sangat sekali berpengaruh. Karena apa? Karena ketika resell itu ingin membeli ke kita sebagai distributor, datang ke distributor dan produknya itu tidak siap, produknya itu tidak ready, produknya itu kita katakan habis lah, stok kosong lah. Nah, itu sehingga retail mencari distributor-distributor baru sehingga bisa menimbulkan retail tersebut sudah nyaman dengan distributor yang baru gitu. Makanya jangan sampai terjadi kekosongan yang terlalu lama gitu. Lalu pelayanan yang kurang baik terhadap konsumennya. Nah, ini bagaimana kita mau mendapatkan banyak konsumen kalau kita sebagai distributor atau penjual
itu tidak ramah, tidak kurang baik, gitu ya, tidak sopan atau kita kurang memberikan rasa nyaman terhadap reseller-reseller yang sering datang ke kita gitu. Itu gimana? Karena pembeli itu adalah raja seperti itu. Nah, tidak terstrukturnya organisasi dalam distributor tersebut. Nah, tidak terstruktur apapun itu, baik perusahaan yang sudah besar atau yang perusahaan yang masih merintis, struktur organisasi yang acak-acakan juga ya sangat berpengaruh gitu ya. Jadi apapun itu ya struktur organisasi itu adalah yang sangat penting menurut saya. Jadi buatlah struktur bagan-bagan organisasi itu secara baik, secara terpadu. Tidak adanya sistem dalam pengembangan distributor tersebut. Lalu kurangnya perencanaan yang baik dalam menjalankan distributor tersebut. Ya, ini jelas terlalu banyak berpikir, tidak ada aksi, salah. Terlalu banyak aksi tapi tidak dipikirkan, tidak direncanakan secara matang juga salah. Jadi semuanya itu harus balance, harus seimbang gitu ya. Antara perencanaan dan pelaksanaan, antara pelaksanaan dan perencanaan. Semuanya itu harus seimbang, harus balance pokoknya. Dengan begitu, banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh distributor itu akan menjadi pembelajaran untuk meminimalisir permasalahan untuk waktu yang akan datang. Dan distributor juga sebaiknya menyusun perancangan yang baik agar kembali memiliki kinerja yang baik. Permasalahan yang ada dalam distributor ini tentunya menjadi kendala yang dihadapi distributor dalam ilmu marketing yang harus segera diselesaikan. Permasalahan di sini harus dapat diselesaikan dengan baik, dengan cepat. Nah, dalam ilmu marketing yang harus segera diselesaikan. Nah, permasalahan di sini harus dapat diselesaikan dengan baik, dengan cepat. Dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi diharuskan menimbulkan dampak yang positif bagi distributor tersebut dan konsumennya. Menimbulkan kembali kepuasan terhadap konsumen akan menjadi dampak yang baik distributor itu sendiri. Di sini jelaskan minimal 3 teori rantai pasok yang akan Anda gunakan untuk penyelesaian masalah tersebut dan berikan contoh masing-masing penyelesaian operasionalnya. Nah, untuk menjamin keberlangsungan ketersediaan rantai pasok, itu pelaku usaha, yaitu pelaku usaha yang dimaksud itu ya pebisnis. Pebisnis itu memerlukan kajian pemetaan rantai pasokan yang baru. Baik permintaan maupun pasokannya, salah satu hal yang dapat dilakukan dalam menjamin keberlangsungan rantai pasok adalah dengan membangun sistem logistik yang baru. Nah, dalam hal ini membutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang serta pendanaan yang besar. Maka sebaiknya upaya itu dibarengi dengan pemanfaatan sistem distribusi yang sudah berjalan. Nah, di sini untuk membangun sistem logistik yang baru, itu sangat membutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang serta pendanaan yang besar. Contohnya, kita membuat gudang gitu kan. Kalau kita sudah mempunyai gudang, itu otomatis kita bisa menyimpan stok yang sangat banyak gitu. Otomatis kalau kita membuat logistik yang baru ya tadi mau menyimpan stok yang banyak, itu otomatis kita membutuhkan pendanaan yang besar. Contohnya pembuatan gudang atau kita menyewa gudang gitu. Sistem logistik yang dimaksud harus mampu meminimalkan kedatangan, pertemuan, dan kerumunan yang harus dilakukan di masa pandemi ini. Proses pemesanan dan pembayaran dilakukan secara online. Nah, ini ya. Jadi perlunya kita mengikuti perkembangan zaman itu seperti itu. Jadi kita bisa membuat atau menjual, mendistributorkan barang produk-produk kita ini
melalui online shop gitu. Jadi di online shop itu juga bisa kita jual harga eceran, harga grosir gitu. Jadi memang tidak hanya sebatas penjualan secara offline, tapi secara online pun juga kita harus aktif sekali. Apalagi pada proses pandemi seperti ini yang menyulitkan kita untuk keluar kota gitu ya. Jadi otomatis sangat mudah sekali untuk membuat pembelian barang secara online dan memang sangat menguntungkan menurut saya gitu ya. Lalu di sini berikut adalah langkah-langkah dalam menghadapi gangguan dalam rantai pasokan yang harus diketahui dan dipahami oleh pelaku usaha. Yang pertama di sini fokus meningkatkan nilai tambah proses pemesanan dan pembayaran. Perusahaan harus fokus pada semua kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah atau value. Prinsip ini dapat menghasilkan kinerja rantai pasok yang lebih unggul serta memberikan dampak positif yang signifikan bagi bisnis, khususnya dalam menghadapi gangguan tertentu supply chain. Nah, gangguan itu contohnya ya seperti ini, seperti pandemi gitu ya. Misalkan kita ingin mengirim mengirim barang, tapi ada pembatasan atau penyekatan di daerah-daerah tertentu. Nah, ini jalan satu-satunya ya kita harus mengirimkan melalui kurir-kurir online gitu, atau jasa-jasa pengiriman gitu. Dalam hal ini, layanan dan jasa e-commerce menjadi hal yang mulai digemari masyarakat. Customer akan mulai berbelanja kebutuhan secara online dan dari proses pemesanan barang sampai pembayaran dan pengiriman dapat dilakukan secara online. Kemudian dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan dalam proses bisnis. Gitu ya. Perkembangan zaman sekarang itu sangat pesat sekali, bahkan kita bisa membeli online dan bayar di tempat. Gitu. Memang sangat luar biasa di dunia bisnis ini. Oke, selanjutnya. Oke, ini manajemen yaitu menyelaraskan sistem internal dan eksternal perusahaan, yaitu merupakan upaya perusahaan menyelaraskan strategi proses bisnis inti dan aktivitas harian untuk menciptakan proses operasional yang unggul. Menghubungkan strategi organisasi secara keseluruhan merupakan bagian penting untuk mensukseskan program supply chain suatu perusahaan. Upaya kolaborasi bisa dimulai dari kerjasama internal antar divisi hingga sinkronisasi dalam menangani permintaan dan penawaran barang. Selain itu, perlu dilakukan kolaborasi eksternal seperti menjalin relasi yang erat dengan klien yang juga tak kalah penting untuk meningkatkan kualitas kerjasama antara perusahaan, kemudahan yang diberikan oleh inventory tracking dalam hal mengurutkan, menyortir, dan mengklasifikasikan produk berdasarkan indikator tertentu, seperti tingkat lakunya produk tersebut. Nah, lewat inventory tracking, pelaku usaha dapat mengetahui stok produk yang ada hingga kondisinya. Oke, next. Sustainability. Mewujudkan sistem manajemen rantai pasok yang berkelanjutan. Sustainability adalah usaha perusahaan dalam mengelola resiko dan mengidentifikasi peluang untuk merealisasikan sistem manajemen rantai pasok yang berkelanjutan. Hal ini berhubungan dengan pemasok, distributor, dan juga pelanggan. Elemen tersebut akan menjadi bagian yang penting untuk meningkatkan operasional. Melalui rekanan ini akan sangat membantu untuk membuat sistem operasional yang strategis, efisien, dan juga cepat. Kelancaran rantai pasok meliputi
pabrik, pembuat, supplier, perusahaan, retail, sampai final customer. Perlu dikelola dengan baik rantai yang panjang aliran bahan baku sampai barang jadi dan diterima pelanggan. Oke, berikutnya ini yaitu peranan ISCM, ICRM seperti apa yang dapat membantu menyelesaikan operasional supply chain pada divisi Anda. Oke, kita bahas dulu di ERP. Nah, ERP ini Integration Research Planning adalah merupakan aplikasi terpadu yang memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen dalam hal pengelolaan sumber daya perusahaan, yaitu keuangan, sumber daya manusia, logistik. Ketiga, sumber daya tersebut akan membentuk sistem informasi back office bagi perusahaan dalam rangka mendukung kegiatan bisnis utama. Adapun definisi ERP adalah suatu solusi terpadu yang melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi baik manusia, uang, material, dan manajemen dengan pemanfaatan basis data yang terintegrasi sehingga hanya dibutuhkan satu kali input data untuk setiap transaksi dan akan berpengaruh dengan fungsi lain di dalam modul sistem informasi. Nah, syarat terpenting dari sistem ERP adalah integrasi. Integrasi yang dimaksud adalah menggabungkan berbagai kebutuhan pada satu software dalam satu logical database, sehingga membutuhkan semua departemen berbagi informasi dan berkomunikasi. Nah, di sini ada tujuan sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. ERP merupakan software yang ada dalam organisasi perusahaan yang bertujuan untuk satu, otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Kedua, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Dan yang ketiga, ini menghasilkan informasi yang real time. Yang keempat, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Next. Nah, di sini ada SCM atau Supply Chain Management. Supply Chain Management ini adalah merupakan aplikasi terpadu yang memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen dalam pengadaan barang dan jasa bagi perusahaan sekaligus mengelola hubungan di antara mitra untuk menjaga tingkat kesediaan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan secara optimal. Nah, SCM memiliki keterkaitan secara langsung dengan ERP, terutama dari sisi logistik perusahaan, pembelian, dan hutang, serta manajemen mitra. Adapun definisi ISCM. Nah, adapun definisi ISCM di sini yaitu adalah suatu solusi terpadu yang melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi atas kebutuhan barang dan jasa dan juga meliputi manajemen para mitra dengan memanfaatkan basis data yang terintegrasi dan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya tingkat kebutuhan material suatu organisasi. Untuk selanjutnya yaitu ada CRM atau Customer Relationship Management. Customer Relationship Management ini yaitu merupakan aplikasi terpadu memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen dalam hal hubungan kepada pelanggan,
dengan memiliki keterkaitan yang erat secara langsung dengan ERP, terutama dari sisi penjualan serta piutang. CRM lebih berfokus kepada upaya untuk memahami kebutuhan pelanggan agar dapat diberikan layanan secara cepat dan juga tepat. Nah, adapun definisi CRM adalah suatu solusi terpadu yang melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi meliputi manajemen para pelanggan dengan memanfaatkan basis data yang terintegrasi dan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya tingkat kebutuhan pelanggan akan barang dan serta meningkatkan kualitas hubungan antara organisasi dengan pelanggan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Saya memohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu di masa pandemi ini, di masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kuliah juga segera bisa tatap muka. Ya, nah, saya akhiri. Saya Muhammad Farhan dengan nomor pokok mahasiswa 1420204026, Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Widyatama. Ini adalah tugas untuk memenuhi kelulusan mata kuliah operasional supply chain management. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.